Untuk kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raditya Mardika Wicaksono dari kelompok 511 IPS unggulan 1. Terima kasih kepada Pak Fikri Maulana Ridho, SPD, selaku wali kelas. Terima kasih kepada Miss Ike Yuniawati, SPD, selaku instruktur. Dan saya terima kasih kepada peserta webinar yang telah hadir dalam meeting hari ini. Untuk webinar kali ini berjudul Pandemi Memperkenalkan Teknologi. Untuk kali ini webinar akan dipandu oleh Salsia Okta Berliana sebagai moderator dan Ahmed Ramadan sebagai presenter. Sebelumnya, saya akan memberikan beberapa aturan, yaitu 1. Peserta harus mematikan mic atau mute saat kegiatan webinar berlangsung, kecuali saat sesi tanya jawab. 2. Jika ada yang ingin bertanya, silakan berikan raise hand atau bertanya lewat kolom komentar. Untuk selanjutnya, dalam webinar akan dipandu oleh moderator. Kepada Salsia Okta Berliana, waktu dan tempat dipersilakan untuk memandu jalannya webinar. Baik, terima kasih Radit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Fikri Maulana Ridho SPD selaku wali kelas dari 11 IPS unggulan 1. Yang saya hormati Miss Ike Yuniawati SPD selaku instruktur, dan yang saya banggakan teman-teman peserta VCT sekalian. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya Salsia Okta Berliana dari kelas 11 IPS unggulan 1 selaku moderator akan memimpin jalannya diskusi ini. Adapun topik yang akan kita bicarakan pada webinar kali ini yaitu pandemi memperkenalkan teknologi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Raditya Mardika Wicaksono sebagai host, Salwa Anissa Syafia sebagai flyer designer, Dini Puspitasari sebagai presensi digital, dan Ahmed Ramadan sebagai presenter. Beliau lahir di Depok tanggal 24 Oktober 2004. Beliau merupakan anak kedua dari 4 bersaudara dan sekarang tinggal di Tapos, Depok. Beliau tengah menempuh pendidikan di SMA plus PGRI Cibinong. Tanpa berlama-lama lagi kepada presenter, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Salsia Okta Berliana yang telah memberi saya kesempatan untuk menyampaikan materi kita pada hari ini. Jadi pada hari ini saya akan membawakan tema yaitu pandemi memperkenalkan teknologi. Jadi maksud dari tema ini apa sih? Jadi pandemi virus corona ini memukul hampir semua sendi kehidupan. Tapi dengan adanya teknologi, terlebih teknologi digital, itu menawarkan kita solusi bagi kita yang ingin tetap produktif untuk bisa menyesuaikan keadaan sekarang ini. Pemerintah juga berulang kali gencar mendorong masyarakat untuk memanfaatkan teknologi agar aktivitas-aktivitas masyarakat ini tidak lumpuh meskipun terbatas karena pandemi. Dan pemerintah juga berulang kali berpesan kepada masyarakat agar membiasakan diri dengan cara hidup baru atau biasa dengan disebut new normal. Memang pandemi ini memperkenalkan kita akan pentingnya sebuah teknologi di kehidupan kita. Terlebih teknologi digital akan memberikan kita perubahan standar dalam kehidupan pekerjaan, pembelajaran, aktivitas sehari-hari, dan lainnya. Memang pandemi virus corona melanda Indonesia itu sejak bulan Maret tahun lalu. Dan sejak itu masyarakat mulai lebih memanfaatkan teknologi untuk kegiatan sehari-hari tanpa harus keluar rumah untuk memutus penyebaran rantai virus corona ini. Lanjut kita ke slide kedua. Lalu apa sih pengertian dari teknologi itu?
Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Penggunaan teknologi oleh manusia ini diawali dengan pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Jadi awalnya makna teknologi itu terbatas hanya pada benda-benda berwujud, seperti peralatan-peralatan ataupun mesin-mesin. Teknologi ini bisa didefinisikan secara luas, yaitu kegiatan yang memungkinkan manusia mengubah dan mengutak-atik lingkungan hidupnya. Jadi sejak teknologi ini muncul pertama kalinya, itu terus berkembang hingga sekarang. Sehingga manusia itu bergantung hidupnya dengan teknologi, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Lanjut kita ke slide ketiga. Lalu apa sih peran teknologi di masa pandemi itu? Kehidupan manusia tidak jauh dengan sebuah teknologi. Terlebih semakin banyaknya teknologi yang bermunculan di kehidupan kita. Oleh karena itu, teknologi mempermudah kita untuk menyelesaikan segala urusan manusia untuk mempersingkat waktunya. Jadi peran teknologi di kehidupan kita sehari-hari itu banyak, terutama di saat pandemi. Mulai dari pembelajaran, pekerjaan, dan lain sebagainya. Memang manusia sekarang harus hidup berdampingan dengan teknologi. Karena peran teknologi ini sangat penting di dunia industri 4.0 atau biasa disebut industri 4.0, yang dimana industri-industri di abad ini itu lebih mengunggulkan teknologi. Lanjut ke poin berikutnya. Maksud dari industri 4.0 ini itu menggambarkan tren yang berkembang menuju otomasi dan pertukaran data dalam teknologi dan proses dalam industri manufaktur. Jadi istilah ini secara umum itu digunakan untuk tingkatan perkembangan industri teknologi di dunia. Jadi sebelumnya ada namanya itu industri 1.0. Next, selanjutnya. Apa itu industri 1.0? Industri 1.0 ini dimulai ketika ditemukannya mesin uap di negara Inggris. Hal ini ditandai dengan digunakannya mesin tunun mekanis bertenaga uap pertama di dunia. Dan ini di sebelah kanan ini adalah salah satu contoh gambar mesinnya waktu itu. Jadi mesin tersebut digunakan untuk meningkatkan produktivitas industri tekstil yang dulunya itu masih dikerjakan manual oleh tangan manusia itu sendiri. Lalu seiring perkembangan zaman, penggunaan mesin uap itu semakin berkembang ke ranah transportasi. Setelah ditemukannya mesin uap pada tahun 1776 oleh James Watt waktu itu, maka era transportasi yang lama pun perlahan berakhir. Lalu perkembangan zaman pun makin terlihat ketika mesin uap ini berkembang di berbagai industri. Contohnya itu mulai dari pertanian, pertambangan, transportasi, sampai ke manufaktur, itu mulai menggantikan ke tenaga manual. Dan di era ini juga lah pertama kali kegiatan produksi massal itu terjadi. Lanjut kita ke poin berikutnya. Lalu ada industri 2.0 setelah industri yang pertama itu.
Revolusi industri 2.0 atau yang juga dikenal sebagai revolusi teknologi terjadi di awal abad ke-20 antara 1870 sampai dengan awal Perang Dunia Pertama. Revolusi industri ini ditandai dengan penemuannya tenaga listrik. Tenaga otot yang saat itu sudah tergantikan oleh mesin uap, perlahan itu mulai tergantikan lagi oleh tenaga listrik. Jadi di revolusi 2.0 ini berbeda dengan revolusi industri yang pertama, yang lebih fokus kepada keefisienan mesin itu sendiri. Di revolusi industri 2.0 ini lebih fokus kepada proses produksi itu sendiri. Salah satu contohnya adalah proses pembuatan mobil yang pada awalnya tidak bisa dilakukan di tempat lain karena biaya yang sangat mahal. Kemudian diselesaikan dengan konsep lini produksi yang memanfaatkan convertible pada tahun 1913. Lini produksi ini adalah proses menghasilkan tingkat produksi yang lebih cepat daripada metode yang biasanya. Lalu akibatnya proses perakitan mobil ini bisa dilakukan lebih efisien oleh orang lain di tempat yang berbeda. Jadi dampak revolusi industri 2.0 yang paling terlihat itu adalah pada saat Perang Dunia Kedua, di mana kala itu produksi kendaraan perang seperti tank, pesawat, dan senjata tempur lainnya itu diproduksi secara besar-besaran. Lanjut kita ke poin berikutnya. Lanjut kita ke industri 3.0. Revolusi industri 3.0 ini ditandai dengan komputasi data. Pada era ini, manusia tidak lagi memiliki peranan penting dalam proses produksi. Industri bukan hanya mengandalkan proses dan tenaga, namun juga informasi. Era revolusi 3.0, yaitu era teknologi otomasi. Maksudnya itu di era ini peran manusia di industri itu sudah mulai dikurangi, kemudian digantikan dengan mesin-mesin pintar berteknologi khusus yang bisa memprediksi dan membuat keputusan itu sendiri. Contoh penggunaan komputer. Penggunaan komputer itu mulai menggantikan hal-hal yang dulunya itu dilakukan oleh manusia itu sendiri. Contohnya itu seperti yang kita lakukan saat ini, yaitu webinar. Yang dulu biasanya adalah seminar, lalu mengirim dokumen, menghitung formula yang sulit, dan masih banyak lagi. Jadi di dalam dunia manufaktur, revolusi industri 3.0 ini bisa dibilang merupakan sebuah revolusi yang sangat penting. Manufaktur itu sendiri menuntut ketepatan dan ketelitian yang sangat tinggi, dan di mana dua hal ini sangat sulit dilakukan oleh manusia. Nah, penggunaan teknologi ini pun menjadi solusi yang tepat sehingga produksi dalam jumlah yang besar dapat dilakukan secara otomatis, cepat, dan juga berkualitas. Lanjut ke poin yang terakhir. Pandemi mengantar kita ke revolusi industri 4.0, digital dan internet. Nah, saatnya kita masuk ke tahap yang paling baru ini, yaitu revolusi industri 4.0, di mana berfokus kepada perkembangan dunia digital dan internet. Contoh teknologi yang belum ada sebelumnya itu seperti ojek online, belanja online, tarik tunai, sampai warung digital bermunculan di era revolusi industri baru ini.
Dan bahkan pemerintah Indonesia mencanangkan tajuk Making Indonesian 4.0 agar Indonesia ini bisa lebih siap dalam menghadapi revolusi 4.0 ini, terutama kepada kita sebagai anak bangsa. Nah, di masa pandemi seperti ini, manusia mau tidak mau harus mengikuti era revolusi 4.0 ini. Karena di masa pandemi ini segala sesuatu yang ingin kita lakukan secara langsung itu dibatasi untuk memutus rantai penyebaran virus corona itu sendiri. Industri 4.0 ini sangat membantu manusia dalam beraktivitas di masa pandemi. Banyak sekali pekerjaan dan kegiatan yang tertunda di masa awal pandemi ini. Namun, dengan adanya revolusi industri 4.0 ini, menjadikan solusi penawar agar manusia itu tetap produktif dalam melakukan kegiatan. Lanjut ke slide berikutnya. Manfaat teknologi di masa pandemi. Bisa kita lihat bersama di layar, ada beberapa siswa yang sedang melakukan rapat untuk menyelesaikan tugas yang diberikan gurunya. Di sini kita melihat jelas bahwa industri 4.0 ini selama pandemi telah banyak digunakan siswa-siswa di seluruh dunia. Mereka tidak lagi harus bertatap muka untuk menyelesaikan suatu tugas. Mereka bisa memanfaatkan sebuah teknologi, yaitu aplikasi live video conferencing. Video conferencing ini adalah teknologi yang memungkinkan pengguna yang berada pada lokasi yang berbeda itu untuk mengadakan pertemuan tatap muka tanpa harus pindah ke satu lokasi bersama. Aplikasi ini juga banyak digunakan untuk rapat pekerjaan hingga rapat pemerintahan. Dan sekarang kita sedang menggunakan aplikasi tersebut untuk melakukan kegiatan webinar tanpa harus bertemu langsung. Jadi dengan begitu kita bisa bersama-sama memutus rantai penyebaran virus corona ini. Lanjut kita ke slide berikutnya. Belanja online. Era industri 4.0 ini banyak sekali perubahan-perubahan yang lebih mempermudah manusia. Seperti contoh gambar di sini. Belanja online. Kita tidak lagi susah-susah untuk pergi keluar rumah dengan tujuan belanja. Di era industri 4.0 ini sudah banyak aplikasi-aplikasi yang menawarkan kemudahan untuk setiap penggunanya. Seperti salah satu aplikasi belanja ini. Kita bisa memilih barang ataupun keperluan yang kita inginkan tanpa harus keluar rumah. Satu aplikasi itu biasanya menyediakan berbagai macam fasilitas, antara lain adalah menyediakan pembelian pulsa dan paket data. Lanjut kita ke slide berikutnya. Metode penugasan dengan mengirim materi atau tugas ke Google Classroom. Di masa pandemi ini, metode penugasan yang dilakukan oleh guru tidaklah lagi sama sebelum pandemi ini melanda. Di perkembangan teknologi 4.0 ini, guru-guru dan siswa telah beradaptasi untuk mengatasi pembelajaran jarak jauh yang efektif. Salah satunya adalah metode penugasan yang dibuat di Google Classroom. Metode ini cukup efektif untuk memberikan penugasan guru-guru kepada muridnya. Seperti contoh, seorang guru memberi penugasan kepada murid-muridnya yang telah bergabung di kelas Google-nya. Dengan menggunakan akun Google masing-masing murid, jadi ketika guru tersebut memberikan sebuah materi dan penjelasan di kelas Google-nya,
akun langsung secara otomatis terkirim ke masing-masing email siswa. Dengan begitu, fitur Google Classroom ini mempermudah guru untuk melakukan penugasan di masa pandemi ini. Lanjut kita ke slide berikutnya. Tersedia banyaknya aplikasi untuk pengiriman barang. Di era revolusi industri 4.0 ini sudah makin banyak perubahan di dalam kehidupan, dan salah satu contohnya adalah banyaknya aplikasi untuk pengiriman barang. Penggunaan aplikasi pengiriman barang ini semakin banyak digunakan oleh masyarakat, terlebih di masa pandemi virus corona. Kita tidak perlu lagi susah payah keluar rumah untuk melakukan pengiriman barang ke tempat pengiriman barang. Di zaman revolusi industri 4.0 ini, kita hanya perlu membutuhkan smartphone untuk menyelesaikan hal tersebut. Lanjut kita ke slide berikutnya. Lawan Corona, bantu mereka yang menyiapkan dan mengantar makanan buat kamu. Lapar, GoFoodin aja, begitulah kata-kata dari saya. Jadi memang banyak sekali keuntungan-keuntungan di era serba digital ini. Kita juga tidak perlu lagi keluar rumah untuk membeli makanan. Sudah banyak aplikasi-aplikasi yang menyediakan pesan makanan secara online. Namun belum satupun aplikasi yang menyediakan makanan gratis setiap hari. Kita bisa memesan makanan kapan saja dan di mana saja dengan menggunakan smartphone. Di era digital yang semakin banyak bekerja itu di bagian tubuh adalah jari. Karena semua hanya tinggal klik, klik, dan klik lalu selesai. Next. Pemesanan tiket secara online. Kalau kita lihat di sebelah kiri, itu dulu orang-orang sampai mengantri sebanyak ini selama berjam-jam, dan belum lagi kalau tiba-tiba sudah antri berjam-jam, ternyata tiket atau kuota pendaftarannya itu habis. Pasti perasaan kita agak kesel, apalagi di tengah cuaca panas. Dan yang uniknya, helm pun menjadi calonnya. Namun jika kita bayangkan hal ini terjadi di masa pandemi sekarang, mungkin bisa jadi menimbulkan peningkatan kasus COVID-19. Tapi di era serba digital ini bisa kita rubah dari gambar yang ada di sebelah kiri menjadi gambar yang ada di sebelah kanan. Gambar di sebelah kanan ini salah satu platform dari PT KAI untuk mempermudah masyarakat dalam memesan tiket secara online. Kita tidak lagi harus berkerumun seperti gambar yang ada di sebelah kiri ini. Lagi-lagi kita hanya membutuhkan sebuah smartphone ataupun laptop untuk mengakses platform tersebut. Dengan adanya platform seperti ini, kita bisa mengetahui tiket atau kuota pendaftaran tersebut sudah habis atau belum. Dan kita juga bisa memilih penjadwalan tersebut tanpa harus ribet-ribet ke tempatnya langsung. Selain ini, ada juga pendaftaran secara online, yaitu pendaftaran peserta didik. Kalau dulu calon peserta didik harus langsung datang ke sekolah, namun di era digital ini, sekolah-sekolah juga sudah mengevaluasi untuk mengikuti perkembangan zaman dengan membuat forum pendaftaran online. Lalu setelah melakukan pendaftaran online, siswa tersebut akan menunggu sesi wawancara yang akan dilakukan melalui video call maupun menggunakan aplikasi live video conferencing seperti Zoom Meeting. Dengan begini, perlahan pandemi akan menurun dan perlahan juga kita mulai terbiasa dengan kebiasaan hidup baru ini. Next. Pekerjaan milenial di industri 4.0.
Sebenarnya masih banyak lagi fitur dan aplikasi di era industri 4.0 ini yang menawarkan kita kemudahan apalagi di masa pandemi ini. Namun saya akan membahas pekerjaan yang mungkin di antara kita sudah pada tahu, apalagi generasi milenial. Saya akan membahas beberapa saja, di antaranya adalah next. Content creator. Content creator merupakan sebutan bagi seseorang yang melahirkan berbagai materi konten, baik berupa tulisan, gambar, video, suara, maupun gabungan dari 2 atau lebih materi. Konten kreator ini sering diminati oleh kaum milenial, terutama yang punya keahlian di bidang editor. Dulu sebelum pandemi memang sudah banyak yang menjadi konten kreator. Namun di saat pandemi ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dibatasi, seperti kegiatan berdagang, lalu kegiatan kantoran dan pabrik, dan tidak sedikit perusahaan yang mem-PHK-kan pekerjanya karena faktor pemasukan perusahaan berkurang selama pandemi ini. Maka dari itu, orang-orang yang dulunya mungkin buruh pabrik lalu di PHK, dia beralih menjadi seorang konten kreator karena dia mempunyai kelebihan yaitu di bidang editor. Itu salah satunya, tapi balik lagi ke diri kita sendiri. Semua itu ada prosesnya jika kita ingin sukses, apalagi di zaman industri 4.0 ini. Lanjut. Ada trader. Trader adalah sebutan untuk mereka yang membeli dan menjual suatu instrumen investasi atau melakukan trading di berbagai macam instrumen investasi. Jadi bisa dibilang pekerjaan trader ini adalah jual beli mata uang di berbagai market internasional seperti Euro USD, lalu ada crypto index, dan masih banyak lagi. Nah, pekerjaan satu ini juga saya sendiri lakukan selama pembelajaran jarak jauh. Trading saham ini atau biasa disebut perdagangan saham ini suatu pekerjaan yang lebih ke menganalisis tren saham di market yang kita tuju. Mungkin kalau saya jelaskan lebih detail agak rumit untuk dipahami. Namun pekerjaan ini sangat cocok bagi kita yang tidak ingin bekerja di luar rumah. Bahkan sambil tidur pun bisa. Saya sendiri juga sudah merasakan hasil dari trading saham ini. Memang agak sulit untuk dipahami oleh masyarakat awam. Jadi jenis pekerjaan ini lebih cocok kepada kita kaum milenial, terlebih di masa pandemi ini. Next. Lalu ada programmer. Lalu pekerjaan yang biasa di industri 4.0 ini adalah programmer. Ya, programmer adalah proses menulis, menguji, dan memperbaiki dan memelihara kode yang membangun suatu program komputer. Kode ini ditulis dalam berbagai bahasa pemrograman. Di era revolusi 4.0 ini, profesi ini sangatlah penting, apalagi seperti di perusahaan-perusahaan Gojek, Grab, Tokopedia, dan masih banyak lagi. Next. Sebentar, ada sedikit masalah. Pandemi mengajak kita untuk berkreativitas tanpa batas. Mungkin di masa pandemi ini banyak anak remaja terutama di Indonesia mengeluh tentang pembelajaran daring. Namun bagi saya pembelajaran daring ini menjadi sebuah peluang untuk saya agar bisa bereksplorasi dan berkreativitas di rumah
dengan memanfaatkan teknologi di era revolusi 4.0 ini. Yang ada di depan layar ini adalah sebuah kegabutan saya selama pembelajaran daring untuk mempelajari lebih dalam tentang teknologi, yaitu cara membuat website di HTML. Terlebih saya sendiri bergabung di Kopassus IT, Divisi Rekayasa Perangkat Lunak. Ini membuat saya lebih bereksplorasi dan berkreativitas dan memanfaatkan teknologi di masa pandemi ini. Lanjut. Manusia sekarang memang sudah hidupnya itu tergantung dengan teknologi, terutama teknologi digital dan internet. Seperti contoh, satu hari tidak memegang smartphone, terasa hidup ini hampa. Maka di sini saya sebagai presenter mengajak semuanya untuk lebih memanfaatkan teknologi dengan baik dan benar. Sekian presentasi yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ahmad yang telah menyampaikan materi dengan baik dan jelas. Kita jadi tahu revolusi industri dan perkembangan teknologi dari dulu hingga sekarang. Sebelum masuk ke sesi selanjutnya, saya ingin mengingatkan untuk mengisi link absen yang terdapat di kolom chat ya. Nah, selanjutnya sesi tanya jawab, dipersilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya untuk raise hand atau mengirimkan pertanyaannya di kolom chat. Ada pertanyaan dari Alsya, kelompok 3 izin bertanya, bagaimana cara kita mengasah kemampuan di bidang teknologi saat pandemi ini? Ahmad, silahkan dijawab. Oke, terima kasih kepada Alsya yang telah bertanya. Jadi banyak sekali akses pembelajaran saat ini. Bisa dari YouTube University, maksudnya itu kita bisa belajar otodidak melalui YouTube ataupun Google dan media pembelajaran lainnya. Tidak mesti seputar teknologi, namun juga mencakup semua pelajaran. Itu aja sih. Baik, Alsya, apakah sudah jelas jawabannya? Jelas, terima kasih. Oke, selanjutnya Pak Tio, silakan Pak. Oke, terima kasih. Mungkin saya di sini, saya tuh sangat tertarik ya dengan perkembangan teknologi utamanya. Makanya saya excited untuk mengikuti VCT ini. Mungkin pertanyaannya simpel. Menurut presenter nih, dalam waktu 20 tahun atau 10 tahun ke depan, teknologi apa yang akan muncul? Itu aja sih. Terima kasih. Ahmad, silahkan untuk dijawab. Terima kasih kepada Pak Tio yang telah bertanya, teknologi apa yang bakal muncul di 20 tahun ke depan? Mungkin bisa jadi semua kegiatan yang seperti pegawai-pegawai karyawan yang di McDonald atau di restoran-restoran itu digantikan oleh sebuah robot yang bekerja secara otomatis untuk melayani konsumennya yang ingin makan di situ. Mungkin gambaran yang saya gambarkan seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan manusia itu lebih banyak tergantikan oleh yang namanya robot. Ya, itu. Bagaimana Pak Tio jawabannya? Ya, saya sih sangat setuju ya gitu. Karena pernah ada orang yang bilang ke saya gitu, apa yang kalian bicarakan hari ini itu bisa jadi teknologi di masa depan, gitu. Tapi intinya apa ya? Mungkin kalian berpikir yang sekarang kalian punya itu teknologi yang sekarang kalian punya itu udah canggih gitu. Tapi saat kalian 10 tahun ke depan itu kalian melihat ya contoh misalkan kalian baru beli HP 11 Pro Max gitu, itu 4G. Nah, tapi tahun ini iPhone mengeluarkan atau semua Samsung iPhone itu mengeluarkan handphone yang sudah support untuk 5G. Jadi simpelnya seperti itu. Tapi saya percaya
semaju apapun teknologi, manusia akan lebih terdepan karena mau nggak mau teknologi itu diciptakan oleh manusia. Jadi ya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tio. Selanjutnya ada pertanyaan dari Akmal kelompok 1, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apa yang menyebabkan teknologi bisa berkembang hingga saat ini? Ahmed, silahkan dijawab. Ya, terima kasih kepada Akmal yang telah bertanya. Berarti tadi gimana pertanyaannya? Apa yang membuat teknologi berkembang hingga saat ini? Jadi seperti pembahasan yang tadi di awal kita sampaikan, memang perkembangan teknologi itu terus berkembang dari revolusi industri pertama di dunia sampai masuk ke revolusi 4.0 ini. Manusia itu sendiri mempunyai sifat bosan terhadap suatu hal yang ia sering lakukan. Maka dari itu manusia akan membuat hal-hal yang belum pernah ia lakukan. Dan menurut saya itulah yang menyebabkan perkembangan zaman, terlebih adanya globalisasi, membuat teknologi itu berkembang dengan cepat dan pesat. Akmal, apakah sudah jelas jawabannya? Sudah, makasih ya. Oke, lanjut. Ada Muhammad Alif Gibran dari kelompok 3. Tadi Anda bilang sudah melakukan trading. Nah, saya ingin tanyakan adalah apa perubahan yang dirasakan? Silakan Ahmed. Jadi yang pertama saya berpikir kalau kerja itu tidak lagi harus keluar rumah. Di dalam rumah pun juga bisa, bahkan sambil tiduran. Karena pekerjaan trader ini itu kan lebih kayak menganalisa saham. Dan di waktu kekosongan saya saat pandemi, saya ini menyempatkan untuk berpenghasilan tanpa harus keluar rumah. Jadi saya berpikir mencari uang itu tidak perlu menunggu lulus sekolah. Namun di era reformasi industri 4.0 ini bisa kita lakukan sejak sekarang bagi kita yang ingin mempelajari dan memanfaatkan teknologi tersebut. Tapi yang pasti sih menurut saya dari semua itu pendidikan yang sesungguhnya itu adalah yang nomor 1. Ahmed, sudah cukup? Cukup. Bagaimana Gifran? Apakah sudah menjawab? Baik, Pak Agus Rohiman, silahkan bertanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelas 11 unggulan IPS 1 ya? Iya, Pak. Pak. Oke. Saya mungkin tidak bertanya, ya, cuma saya mengapresiasi aja. Saya dari tadi tersenyum karena saya merasa kagum dengan kalian semua. Ahmed sebagai seorang presenter ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya itu pertanyaannya kualitas tinggi itu. Pak Tio itu bertanya dengan pertanyaan yang sangat berat sebenarnya. Kemudian Akmal juga bertanya tidak kalah beratnya dari Pak Tio. Tapi Ahmed bisa menjawab dengan sangat elegan, dengan sangat lugas, dan menurut saya ini adalah sebuah bekal yang baik untuk Ahmed di kemudian hari. Kemudian yang ketiga, saya sangat setuju dengan yang dilakukan Ahmed bahwa mendapatkan penghasilan tidak harus menunggu selesai pendidikan, selesai sekolah. Bahkan mungkin kita harus berpikir bagaimana kita membiayai pendidikan itu tidak dari orang tua, tetapi dari hasil usaha kita, tadi yang tidak perlu keluar rumah, tidak mengganggu juga belajar sekolah. Itu saya kira sebuah ide cerdas yang mungkin bisa ditiru oleh yang lainnya. Sementara banyak orang ketika keperluan biaya sekolah itu selalu menengadahkan tangannya kepada orang tua, tapi ada misalkan Ahmed sudah punya penghasilan, bisa tidak perlu uang dari orang tua support aja. Ya, tetapi dengan biaya sendiri,
kita bisa membiayai sekolah kita sendiri. Dan saya kira itu apalah ciri-ciri abad sekarang itu seperti itu. Tidak tua muda, anak-anak pun bisa berpenghasilan. Cuma harus ada sedikit yang dipelajari kalau kita melakukan trading. Jangan lupa tetap pasti ada resikonya dalam bisnis. Nah, itu tetap harus dipelajari ya. Nah, yang penting tadi pendidikan nomor 1 tetap itu menjadi hal yang paling pokok. Nah, kemudian dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ike ya yang hadir pada hari ini. Bu Ike wali kelasnya? Instrukturnya, Pak. Kalau wali kelasnya siapa? Pak Fikri. Pak Fikri. Oke, tentu sebagai instruktur juga waktunya sering juga diambil oleh anak-anak ya. Saya merasa memahami semuanya itu karena kalau yang namanya PCT ini kadang-kadang tidak ada waktunya kan. Sore-sore, malam-malam kadang-kadang anak-anak menghubungi instrukturnya dan itu saya ucapkan terima kasih atas pengorbanan semuanya. Semoga itu jadi ibadah Bapak dan Ibu guru semua ya. Pak Tio, terima kasih. Pak Tio sebagai instruktur juga? Enggak, Pak, saya join aja, Pak. Join aja. Oke, yang terakhir dari saya, sehebat apapun teknologi kita, secerdas apapun kita, kunci sukses yang sesungguhnya adalah ketika kita menghormati, berkhidmat kepada orang tua dan guru. Ya, akhlak kita kepada orang tua, ketika kalian sudah belajar di SMA Plus PGRI Cibinong, harus lebih baik dibandingkan sebelumnya. Ketahuilah, itulah pembuka kunci sukses yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua, tetap meskipun secara virtual, hubungan sosial kita, saling menyapa, saling membantu di antara teman-teman kita, itu harus menjadi akhlak utama kita. Terima kasih semuanya, Anda memang luar biasa. Saya tidak sehebat Anda ketika di usia Anda pada hari ini. Jadi kalau saya lihat, anak-anak ini jauh lebih baik daripada saya, Bu Ike. Saya seusia mereka tidak tahu apa-apa. Sementara mereka seusia seperti ini sudah banyak mengetahui banyak, tinggal tadi semuanya harus ke arah yang positif. Terima kasih, sukses untuk semuanya. Salam hormat buat orang tua kalian di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus Rahiman. Lalu selanjutnya ada pertanyaan dari Aisyah kelompok 2. Kenapa kita harus mengikuti perkembangan teknologi? Ahmad, silakan dijawab. Ya, terima kasih kepada Aisyah yang telah bertanya. Karena manfaat dan tujuan teknologi itu sendiri mempermudah kita dalam aktivitas sehari-hari. Lalu kalau kita ingin bekerja seperti pekerja kantoran, bahkan sebagai guru juga, kita harus menguasai dan mengikuti perkembangan teknologi di kehidupan kita. Istilahnya itu ya biar nggak gaptek lah. Ya itu aja. Baik, Aisyah, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Udah, makasih. Baik, selanjutnya ada Fadlan kelompok 1. Teknologi apa yang merubah hidup Anda di masa pandemi ini? Silakan Ahmed. Yang pertama, yang pasti itu adalah aplikasi live video conferencing. Mungkin bukan hanya saya yang merasakan, tapi semua yang hadir di webinar ini juga pasti merasakan. Lalu platform yang menyediakan yaitu tadi trading saham. Karena bagi kita yang mempunyai skill menganalisis pergerakan saham di suatu market global dan melakukan jual beli mata uang dan hanya membutuhkan sedikit dana saldo di platform tersebut plus skill money manajemennya, itu tuh menurut saya bisa mengubah kehidupan saya di masa pandemi ini tanpa harus keluar rumah. Tuh. Baik, apakah sudah menjawab, Fadlan? Sudah, terima kasih. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Ahmad Syauki Firdaus, kelompok 1.
Sesuai pengalaman presenter dalam melakukan trading, berapa kerugian terbesar saat loss trading? Silakan Ahmed. Kerugian. Kalau bahas kerugian pasti banyak sih kerugiannya. Terutama di awal-awal saya mengenal trading saham itu. Ya bisa dibilang 12 juta ada kali ya. Bagaimana Syauki atas jawabannya? Jelas, terima kasih. Ya, baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kalau untuk moderator sendiri ya, perkembangan teknologi sekarang itu sangat berguna di masa pandemi ini, karena banyak orang yang takut atau bahkan malas keluar rumah, sekarang jadi bisa beli makanan atau membeli kebutuhan rumah lainnya hanya dengan aplikasi dan barangnya sudah bisa diantar langsung di rumah. Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, kepada presenter silakan memberikan closing statement. Oke, terima kasih kepada moderator. Baik, dari pembahasan kita hari ini yang dapat kita pelajari adalah pandemi bukanlah menjadi sebuah alasan bagi kita untuk berhenti bereksplorasi dan berkreativitas. Justru dengan pandemi inilah yang mengajak kita itu untuk bisa lebih bereksplorasi dan berkreativitas di zaman revolusi 4.0 ini. Dan secara kita tidak sadari, pandemi memberitahu kita siapa diri kita sebenarnya. Apakah kita seorang yang pemalas, ataukah kita seorang yang berinovasi demi masa depan yang lebih baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Lalu saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Ahmed. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah perkembangan teknologi sangatlah pesat hingga saat ini. Terlebih di masa pandemi seperti sekarang, kita dituntut untuk bisa beradaptasi dan menguasai teknologi tersebut. Saat ini sudah banyak dikembangkan aplikasi untuk mempermudah kehidupan kita, seperti aplikasi belanja online, ojek online, video conference, ataupun aplikasi penugasan seperti Google Classroom. Dengan demikian, kita jadi lebih mudah untuk menjalani kehidupan di masa sekarang. Saya ingin mengingatkan kembali untuk mengisi absen di kolom chat. Nah, karena waktunya juga sudah mau habis dan kita sudah sampai di penghujung acara, saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap. Akhir kata, marilah kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Waktu sepenuhnya saya kembalikan ke host. Baik, terima kasih kepada Salsia Oktabriana sebagai moderator dan Ahmed Ramadan sebagai presenter yang telah menyampaikan materi yang sangat bagus dan juga informatif. Dengan berat hati saya sampaikan kita sekarang sudah di penghujung acara. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada wali kelas, instruktur, dan peserta webinar yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Akhir kata, saya Raditya Mardika Wicaksono sebagai host dan juga teman-teman dari kelompok 5 pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kelompok 5 juga sudah selesai pagi ini. Hebat, top, salut untuk kalian. Persiapannya juga keren meskipun masih ada yang ngechat saya sampai jam 12:30 malam ya. Itu kurang pagi itu ntar ya kalau yang ngechat saya sampai semalam. Tapi nggak apa-apa, tetap kalau saya masih bisa melayani, saya layani. Hanya saja mohon ini ya, untuk yang masih bergabung, saya sangat menghargai kalian yang mengikuti kegiatan sampai selesai, mengikuti webinarnya sampai selesai. Nah, itu adalah salah satu bentuk kita saling menghargai. Karena ini sudah banyak yang hilang, bahkan ada yang nggak masuk sama sekali. Nah, pada saat nanti kelompok 6 saya harapkan juga ikuti kegiatan webinar sampai selesai. Jangan hilang di tengah-tengah ya, itu nggak sopan, hilang di tengah-tengah tanpa informasi. Oke, terima kasih sekali untuk kelompok 5 yang sudah mempersiapkan visitingnya dengan baik. Alhamdulillah semua penugasan yang ada di catatan saya sudah lengkap.
Berarti setelah ini kita langsung join kelompok 6 karena waktunya sudah lewat 10 menit. Oke, kita masuk kelompok 6 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.